Shalom, kembali lagi bersama kami di channel Jadi Terang. Momen di mana kita saling berbagi terang dan memenuhi dunia dengan terang Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu semua berada dalam naungan penyertaan serta perlindungan Tuhan. Jika Tuhan sanggup mencintai bejana yang retak, seperti yang sudah kita bahas di part 2, apakah Dia akan membiarkan bejana itu hancur selamanya dalam tanah, ataukah ada sebuah rahasia yang lebih dalam, bahwa dalam bentuk tulang, aliran darah, dan bahkan setiap bekas luka di tubuhmu bukanlah sekedar kebetulan biologis, melainkan kepingan puzzle yang sedang menuntunmu pulang pada pemulihan yang nyata. Sebab, jika Kristus hanya datang untuk menyelamatkan jiwa, lalu mengapa tubuhnya harus hancur, darahnya harus tertumpah, dan sarafnya harus turut menderita hebat secara fisik? Jika Tuhan hanya peduli pada software roh kita saja, mengapa Ia memilih membayar tebusan melalui hardware tubuhnya sendiri? Bagaimana jika ternyata dalam tubuh fisikmu dengan segala kerapuhan dan keterbatasannya sebenarnya adalah sebuah peta anatomis yang titik koordinatnya sengaja dirancang untuk bertemu pada satu titik utama, yaitu peta menuju salib. Mari kita melangkah ke bagian terakhir, hardware penebusan. Mengapa tubuhmu adalah peta menuju salib? Tiap manusia untuk kita bisa bergerak, pasti ada daging dan tulang. Ternyata tubuh manusia itu bukan hanya kebetulan biologis, ia adalah buku cerita yang ditulis oleh Sang Pencipta. Dan di sini kita akan pelajari bersama bahwa sebenarnya Tuhan itu sesayang dan secinta itu Dia sama kita sebagai ciptaannya. Bukan hanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah seperti yang sudah dibahas di part 1 dan 2, tetapi di part 3 kali ini dalam tubuh kita sebenarnya itu sudah menunjukkan bagaimana nantinya Yesus disalibkan. Yang pertama, kita akan mengecek dari desain hardware kita di dalam tubuh kita, yaitu di tingkat yang terkecil ada protein yang namanya laminin. Laminin itu bentuknya seperti salib, ya, dan fungsinya sebagai perekat yang menjaga sel-sel tubuh itu jadi tetap satu, supaya sel-sel tubuh itu tidak hancur, lepas, bahkan berantakan. Dan laminin ini ada di dalam diri kita. Lebih tepatnya ada pada sel tubuh kita. Kalau kita buka di Kolose 1 ayat yang ke-17, dikatakan bahwa Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan hal ini kita bisa lihat ya, berarti di dalam diri kita bisa bergerak, entah dia kenal Tuhan maupun enggak, ternyata di dalam diri kita, di dalam sel-sel kita itu ada tanda salib. Sebagai bentuk bahwa kita itu ada di dalam Dia. Salib ini atau laminin ini di dalam sel-sel terkecilmu, dia menjagamu untuk tetap utuh. Begitu juga ketika kita mengenal Kristus, ketika kita hidup di dalam persekutuan dengannya, salib ini menjaga kita untuk tetap utuh. Utuh dari apa? Utuh dari segala dosa
yang berusaha untuk merusak, yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Sekalipun kesannya berat, karena kita harus bawa pikul salib dan sangkal daging, tetapi itu untuk kebaikan kita, supaya kehidupan kita tetap utuh. Yang kedua, kita akan beranjak ke tulang belakang. Dalam tulang belakang kita, itu ada 33 ruas banyaknya. Manusia didesain bisa berjalan tegak karena ada 33 ruas tulang belakang yang menopang. Poros utamanya untuk menahan beban tubuh. Dapat kita ketahui bahwa Yesus itu menuntaskan misinya dan menanggung dosa dunia ketika usianya 33 tahun. Punggung kita adalah punggung yang didesain untuk tegak, tapi juga bisa menunduk untuk memikul salib agar kita bisa kembali tegak, agar kita bisa kembali berdiri di hadapan Allah. 33 ruas penopang bisa aja bengkok kalau kita duduknya miring ya. Tetapi dalam hal ini bisa juga bengkok karena apa? Karena dosa. Tetapi sebagaimana Yesus yang menuntaskan misinya dan menanggung dosa dunia di umurnya yang ke-33 tahun, 33 ruas tulang belakang kita pun juga dapat kembali menjadi tegak, kembali menjadi berdiri dan tidak bengkok ketika kita mau kembali kepada Tuhan, ketika kita mau kembali di hadapan Tuhan. Selanjutnya, kita akan bahas ke tulang rusuk atau cinta yang keluar dari luka. Kita akan bahas dulu tulang rusuk didesain untuk melindungi organ-organ tubuh yang penting. Tetapi dalam kisah penebusan Yesus, di situ lambung Yesus ditikam, dan yang ditikam ini di area rusuk, sehingga keluar darah dan air. Tombak yang menghancurkan tulang rusuk Yesus telah menghancurkan pelindung jantung, sehingga keluar darah dan airnya. Secara tidak langsung, kalau kita balik ke penciptaan awal, bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kalau Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam yang tertidur, tapi di sini lebih naik lagi, karena tombak ini menghancurkan tulang rusuk Yesus sehingga kita jadi punya akses langsung untuk terhubung ke dalam hatinya Tuhan, karena kita telah terhubung melalui luka itu. Tuhan membiarkan pelindungnya hancur supaya kita punya akses untuk masuk ke dalam hatinya dan kasihnya yang paling dalam. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menciptakan kita sedemikian rupa. Bukti cinta kasih Tuhan pun ditunjukkan dalam penciptaan kita. Kalau kita punya tulang rusuk, itu untuk melindungi organ-organ tubuh yang penting. Tetapi dalam kisah penebusan Yesus, dia adalah untuk tulang rusuknya hancur. Supaya apa? Supaya kita bisa terhubung langsung dengan Tuhan tanpa ada penghalang. Ini juga selaras dengan bagaimana tirai bait suci terbelah menjadi dua. Yang awalnya ada pembatas, yang awalnya kita tidak bisa langsung terhubung dengan Tuhan, tetapi melalui penebusan Yesus, kita bisa langsung terhubung dengan Tuhan tanpa adanya penghalang. Yang keempat, tangan dan kaki yang dipaku. Kalau dalam tubuh manusia, tangan itu untuk memegang presisi, kaki untuk melangkah jauh. Tangan dan kaki sama-sama digunakan untuk kita bekerja dan berjalan. Tangan kita sebagai orang percaya didesain untuk melayani dan kaki kita untuk melangkah. Namun di era penebusan ini, yaitu di salib, bagian ini atau tangan yang didesain untuk melayani, kaki yang didesain untuk melangkah, justru dipaku. Tangan yang seharusnya memberkati justru dipaku. Kaki yang harusnya berjalan justru dipaku. Apa maksudnya? Kalau mungkin tangan kita
yang kita biasa pakai bekerja itu sudah mulai kotor, dan karena Yesus tangannya sudah dipaku, darahnya itu telah membasuh seluruh kekotoran yang ada di tangan kita. Kalau kaki kita yang biasa kita pakai untuk melangkah, tapi kadang kita maunya melangkah sendiri tanpa mau melangkah bersama Tuhan, dengan kakinya yang dipaku, itu kembali supaya kita tidak menyimpang dari jalan yang seharusnya. Kita kembali untuk kita dituntun, supaya kita tidak lagi tersesat. Lalu, dalam diri kita punya tengkorak. Yesus disalib di bukit yang namanya Golgota, yang secara harfiah disebut sebagai tempat tengkorak. Penebusan terjadi di atas simbol kepala manusia. Penebusan terjadi di atas simbol kepala manusia. Dia menebus bukan hanya perbuatan kita lewat darahnya, tapi juga lewat pikiran kita. Kalau mungkin kita punya kecemasan, kalau mungkin kita overthinking, dan segala macam isi pikiran kita yang kacau, dia juga menebus segala macam isi pikiran kita yang kacau. Selanjutnya, kita akan bahas tulang yang utuh sebagai fondasi yang tak tergoyahkan. Secara biologis, darah merupakan sumber kehidupan, diproduksi di sumsum tulang belakang. Apa kaitannya? Meskipun dagingnya hancur dan tidak ada satupun tulang Yesus yang dipatahkan dalam penyaliban. Ini jika tulang hancur, maka produksi kehidupan berhenti. Maknanya apa? Dagingnya Yesus dalam penebusan boleh hancur, namun tidak ada satupun dari tulangnya yang dipatahkan. Hal ini ada di Mazmur 34 ayat yang ke-21. Sebagai simbol bahwa sumber kehidupan ada di dalam keselamatan yang Dia berikan. Itu utuh, itu sempurna, dan tidak bisa dipatahkan. Dapat disimpulkan bahwa tubuh kita merupakan mahakarya yang dipahat dengan kerentanan, tapi juga ada kemuliaannya. Tuhan merancang anatomi kita bukan sekadar untuk bertahan hidup di bumi, tapi agar setiap kali kita melihat diri kita di cermin, kita kembali mengingat bahwa kita telah dibayar lunas oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Setiap kita berharga bukan berdasar dari apa yang kita miliki, tapi karena Sang Pencipta telah menuliskan kisah cintanya bukan di atas kertas, melainkan di dalam darah, daging, serta tulang kita sendiri. Tubuh manusia merupakan peta menuju salib. Tuhan merancang anatomi kita bukan hanya sekedar kita berfungsi di bumi, tetapi agar kita melihat dan kembali mengingat kebutuhan kita akan penebusan. Bentukan tulang kita yang kuat tapi bisa patah, dan jantung kita yang terlindungi namun bisa terluka mencerminkan kerentanan dan kemuliaan. Yesus menggunakan desain fisik yang sama untuk membuktikan bahwa cintanya bukan sekadar kata-kata, tapi tertulis dalam darah, daging, dan tulang. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya renungan ini dapat memberikan pemahaman yang baru dalam kehidupan saya dan saudara, serta mengubahkan kehidupan kita. Segala keagungan, kepujian, hormat hanya bagi Tuhan, dan biarlah waktu-waktu ke depan dalam kehidupan saya dan saudara, serta Bapak Ibu yang mendengarkan, semuanya dapat terjadi dan terlaksana atas kehendak Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kita menurut Dia. Tuhan Yesus memberkati.